Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Bertemu lagi dengan Pak Gun untuk mata pelajaran kimia. Untuk pertemuan pada kesempatan ini akan kita bicarakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya laju reaksi, atau faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi atau laju reaksi. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya laju reaksi? Mari kita pelajari bersama-sama. Untuk KD atau kompetensi dasar yang harus kita kuasai adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan menggunakan teori tumbukan. Indikator keberhasilan dari pelajaran ini adalah anak-anakku bisa menganalisis pengaruh konsentrasi, kemudian pengaruh luas permukaan, pengaruh suhu dan katalis terhadap laju reaksi. Kita mulai yang pertama, faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi. Perlu diketahui untuk konsentrasi adalah banyaknya zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kita perhatikan untuk konsentrasi yang besar dan konsentrasi yang kecil, bisa kita lihat di sini, semakin banyak partikel zat terlarut, maka peluang untuk terjadinya tumbukan itu semakin besar. Artinya apa? Semakin banyak partikel zat terlarut, berarti konsentrasi zat tersebut adalah besar. Sehingga semakin banyak partikel zat terlarut, artinya konsentrasi besar, maka peluang terjadinya tumbukan itu semakin besar. Kalau peluang terjadinya tumbukan besar, maka laju reaksi akan semakin cepat. Kemudian kita lihat untuk faktor yang kedua adalah luas permukaan. Pada campuran reaksi yang heterogen, reaksi hanya terjadi pada bidang batas campuran. Bidang batas campuran inilah yang dimaksud dengan bidang sentuh. Dengan memperbesar luas bidang sentuh, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Nah, semakin besar atau semakin luas permukaan bidang sentuh, maka tumbukan akan lebih sering terjadi. Ketika tumbukan itu sering terjadi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Jadi semakin luas permukaan bidang itu, maka kemungkinan untuk terjadi tumbukan itu akan lebih sering. Kemudian laju reaksinya akan lebih cepat. Nah, sekarang suhu. Untuk suhu ini bisa kita analogikan ketika kita membuat teh manis. Jadi teh manis berarti di situ ada air, kemudian ada gula. Nah, air yang kita gunakan kalau berhubungan dengan suhu itu berarti bisa air dingin ataupun air yang panas. Nah, kita lihat ketika temperatur atau suhu dinaikkan, energi gerak atau energi kinetik partikel bertambah, sehingga tumbukan akan lebih sering terjadi. Dengan begitu, dengan frekuensi tumbukan semakin besar, maka kemungkinan terjadinya tumbukan efektif yang mampu menghasilkan reaksi juga semakin besar. Nah, zat-zat yang energi potensialnya kecil, jika pertumbukan akan sukar menghasilkan tumbukan yang efektif. Sehingga suhu ternyata juga memperbesar energi potensial suatu zat. Sehingga ketika bertumbukan akan menghasilkan reaksi. Dengan peningkatan suhu, energi kinetik partikel semakin besar,
Hal ini menyebabkan gerak partikel juga semakin besar, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif juga semakin besar. Otomatis laju reaksinya juga semakin cepat. Nah, yang selanjutnya adalah katalis. Untuk katalis adalah suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi. Artinya, pada akhir reaksi nanti akan diperoleh kembali. Untuk katalis bisa ragi, enzim, kemudian arang, nikel, platina, nitrogen dioksida, dan lain-lain. Fungsi katalis yang pertama menurunkan energi aktivasi, sehingga jika ke dalam suatu reaksi ditambahkan katalis, maka reaksi akan lebih mudah terjadi. Hal ini disebabkan karena zat-zat yang bereaksi akan lebih mudah melampaui energi aktivasi. Yang kedua, memberikan mekanisme reaksi dengan menghasilkan energi aktivasi lebih rendah. Nah, di sini fungsi dari katalisator sebetulnya adalah untuk memperkecil energi aktivasi atau energi pengaktifan, yaitu energi minimum yang diperlukan reaksi untuk melangsungkan proses reaksi. Untuk jenis-jenis katalis, ada katalis homogen, heterogen, biokatalis, autokatalis, dan inhibitor.